Masih banyak pertanyaan lainnya, namun kita lanjut dulu ke box selanjutnya. Pak, pilih box nomor berapa? Berapa nih? Yang belum, belum ada, Mbak. Oke, sebentar kita buka. 6. Buka box nomor 6. Kaula muda. Saya banget. Kita semua banget ya teman-teman ya. Baik, bicara soal kaula muda, saya yakin kita semuanya di sini memiliki jiwa-jiwa muda walaupun usianya tidak lagi muda. Ya. Saya percaya teman-teman. Namun kita akan lihat ada situasi yang agak ironis sekarang ya terkait dengan Gen Z atau kaula muda sekarang. Kita ada artikelnya. Coba kita lihat dulu. Pengangguran Gen Z tinggi, pemerintah diminta prioritaskan sektor padat karya. Nah, bagaimana Bapak selaku Ketua Kadin yang juga menggawangi seluruh para pengusaha ini melihat pengangguran anak-anak muda yang merupakan bagian dari modal generasi emas ke depan. Tapi kok sampai sekarang banyak penganggurannya? Kecemasan saya itu, kita selalu bicara bonus demografi. Ya. Yang dimana tadi bahwa populasi Indonesia itu banyak yang muda-muda. Ya kan, makanya waktu pemilu kemarin for the first time itu 60% itu pemilih pertama ataupun kedua, ya kan, istilahnya muda-muda semua. Nah, disinilah yang memang kita harus melihat kembali skill. Makanya saya senang sekali dengan vokasi-vokasi. Ya. Kenapa? Supaya vokasi itu langsung ke prakteknya. Bagaimana memperkerjakan itu skill yang benar gitu. Nah, tapi kita harus melihat fakta yang ada bahwa sekarang ini tadi dengan ada teknologi, saya katakan jumlah yang namanya pekerjaan menurun. Makanya kita fokus terhadap lebih banyak investasi yang bisa masuk. Karena investasilah yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya. Tapi kita juga harus lihat sekarang ini program di Kadin salah satunya adalah, kalau sekarang bayangkan ini, waduh ini kalau 10 tahun lagi ya, tambah banyak anak-anak muda, pekerjaan yang nggak ada, kurang bagaimana. Nah, yang saya takutkan investasi yang kurang cepat ataupun tadi karena pengurangan teknologi. Nah sekarang kita mesti lihat juga di luar. Kenapa harus melihat di Indonesia saja? Di luar itu banyak negara-negara yang demografinya itu senior, tua-tua. Nah ini menjadi suatu kesempatan. Jadi ada program yang namanya misalnya contoh Mari Kita Bekerja dan lain-lain. Itu apa? Untuk adik-adik bisa mencoba bekerja di luar. Nah ini kita lagi buat pilot project. Nggak mudah. Tapi sekarang ini sudah banyak negara yang membutuhkan yang namanya skill-skill dari Indonesia. Kita lihat sekarang dari skill yang ada di Indonesia, kita lihat di luar. Oke, butuhnya apa skillnya? Sekarang kita lihat dulu apa yang adanya. Kita lihat skill yang ada ya udah. Bekerja di sana. Kenapa? Bagus kok mengeksplorasi, nambah pengetahuan, berhubungan dengan apa namanya istilahnya dengan orang-orang yang ya ada yang bule, ada yang Jepang, ada yang China, dari mana-mana gitu kan. Dan ini membuka suatu sebuah knowledge base yang baru gitu. Nah jadi tadi yes kita harus sekarang bagaimana mencari solusi untuk yang namanya bonus demografi tadi. Ini kan tentang generasi muda ini kan memang tantangannya luar biasa ya Pak ya. Tapi saya mau mengajak lebih maju lah. Itu kalau generasi muda, Pak Arsyad menyarankan, ini kita bicara generasi muda yang sudah bekerja yang produktif. Itu mereka investasi lebih baik dalam bentuk falas atau emas, Pak? Pribadi nih. Investasi dimanapun baik, tapi yang paling penting adalah memastikan investasi itu memang yang diketahui oleh pemerintah. Misalnya kalau investasi itu OJK, pastikan dicek dulu, jangan main masukin duitnya, tuh duitnya hilang, bodong, kan itu. Kalau Tapera ini investasi bukan ya? Tabungan pemotongan rakyat ya? Tabungan apa? Perumahan rakyat pemotong. Pertanyaan kalau bicara Tapera, pertanyaan ini kalau buat saya lihat ini dulu. Kalau bicara spiritnya saya setuju. Spirit ya. Kenapa? Karena bicaranya itu adalah ini banyak yang namanya generasi muda yang belum punya kediaman atau rumah, kan gitu. Yang dimana waduh gimana nih kita membangun rumah-rumah ini dan supaya tadi bisa yang affordable, yang bisa gitu kan. Karena yang ini. Nah itu ide spiritnya itu supaya semua orang Indonesia punya rumah. Kurang lebih itu spiritnya ya. Nah sekarang dari spiritnya pertanyaan mendasar sekarang apa saya mengatakan ditanya setuju atau tidak, saya bilang gini, spiritnya saya setuju. Tetapi yuk harus kita lihat kembali apakah pertanyaannya ya. Pertama adalah ini Tapera ini mau diapain?
cara bekerjanya bagaimana. Ya. Ada jaminan nggak itu rumahnya ada? Nah, jaminan itu apa programnya, nanti pendanaan ini mau bagaimana, misalnya gitu. Lalu, apakah sudah dibicarakan? Sebetulnya gini, apakah kan banyak ini BPJS dan lain-lain. Kalau lihat lagi, ada nggak memang fungsi rumah di situ juga pada waktu itu? Nah ini kan kita harus bicara dengan pengusaha, bicara dengan pekerja. Mungkin banyak yang kaget, menurut saya. Karena Sudah pernah diajak bicara nggak sih Pak untuk kelompok para pengusaha ini soal tapera ini? Apa namanya? Karena sudah diputuskan. Betul. Nah tadi bahwa kadang-kadang kita dalam proses dalam apapun dalam hidup ini, kadang-kadang kita memutuskan sesuatu, ya kan? Kadang-kadang ada yang benar, ada yang salah, ya kan? Ada yang harus kita koreksi, ya oke. Nah buat saya bilang tinjau ulang, kita lihat kembali, ditempatkan. Saya tahu teman-teman masih banyak ya yang ingin disampaikan dan ditanyakan ke Pak Arsyad, namun sayang sekali waktu kita terbatas. Saya akan langsung saja kepada para panelis. Saya tidak ingin ada pertanyaan, tapi titipan pesan apa ke Pak Arsyad tentang harapan-harapan yang ingin kemudian bisa dicapai begitu untuk kemajuan Indonesia ke depan. Silakan melalui sosok Arsyad Rashid sekarang. Silakan dari Peter dulu. Iya, sebenarnya saya ingin mensimplify pertanyaannya Pak. Bapak ingin dikenang oleh bangsa Indonesia sebagai seorang apa Pak? Tadi kan kita lihat kayaknya Bapak pinter bicara juga nih, ada bakat politiknya juga nih sebenarnya kayak mana nih. Ya. Tapi juga seorang pengusaha handal juga. Tapi sosok spiritualnya juga cukup kuat. Multi talenta ya? Multi talenta gitu ya. Jadi sebenarnya Bapak ini ingin dikenang oleh bangsa Indonesia kelak ini sebagai apa? Kalau pengen boleh dong cita-cita. Boleh. Sebagai Bapak Ekonomi Pancasila. Wow. Langsung on point, Bapak Ekonomi Pancasila. Kita dukung nggak ya teman-teman? Dukung dong. Dukung. Oke, kalau Shirley silahkan. Sekarang yang paling kami rindukan sebagai anak muda adalah contoh, Pak. Teladan, inspirasi. Teruslah menjadi inspirasi, Pak. Mantap. Mbak Harapan saya sih, karena saya juga pelaku UKM dan rasanya punya values yang sama, harapannya memang bisa mendorong untuk ekonomi Pancasila tadi, bahwa lebih banyak lagi usaha-usaha sosial yang berdampak dan memiliki profit ya Pak ya. Pak Riani, setuju nggak Pak Arsyad ini menjadi Bapak Ekonomi Pancasila? Sangat setuju. Kenapa? Karena mikirin 99% angkatan kerja yang saat ini sedang dalam kesulitan, tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan ini yang harapannya Indonesia Emas 2045. Sukses Pak. Bang Hensat. Ini tadi kan ada cuan-cuan klub. Terus Pak Arsyad tuh jadi ketua panahan. Emang ada cuannya Pak? Jadi ketua panahan. Kenapa panahan Pak? Memanah itu melakukan fokus. Konsentrasi. Menuju satu poin. Nah, buat saya, kita ini harus fokus. Fokus bekerja, fokus untuk ini, kerja keras. Nah, itu yang mengatakan buat saya, panahan itu adalah to get the target dan fokus untuk mendapatkan itu. Terima kasih Pak Arsyad Rashid untuk pesan dan juga inspirasinya. Boleh berbagi kisah cerita yang luar biasa di Q&A pada malam hari ini, dan juga rekan-rekan panelis yang juga luar biasa memberikan banyak sekali pertanyaan, input dan juga masukan yang luar biasa, dan rekan-rekan mahasiswa juga. Jadi nggak ada salahnya saat ini kebahagiaan kita malam hari ini tidak hanya kedatangan bintang tamu, panelis dan juga audiens yang luar biasa, tapi malam ini kita juga melahirkan Bapak Ekonomi Pancasila Indonesia. Tepuk tangan. Boleh Pak, nanti di Wikipedia boleh ditambahin Pak, Bapak Ekonomi Pancasila ya. Sah ya teman-teman ya. Sah. Terima kasih Pak Arsyad dan juga terima kasih semuanya. Terima kasih rekan-rekan dan para pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.